Halo guys, kali ini malam tahun baruan, rencana saya sama beberapa keluarga, kakak dan adik-adik melaksanakan camping ke gunung aja. Tapi tidak gunung yang tinggi-tinggi karena memang beberapa gunung masih dalam status COVID, jadi belum pada buka ya. Namun kali ini saya bawa anak-anak kecil yang juga ternyata penasaran pengen ikut camping dan pengen merasakan suasana hutan. Oke. Yang lain udah pada duluan dan anak-anak udah pada di sana. Tadinya saya mau record dari awal perjalanan, tapi ternyata memang preparing yang cukup dadakan. Tuh yang lainnya udah pada manggil. Jadi saya langsung kayaknya agak sedikit tengah-tengah perjalanan nih langsung melaksanakan camping ke sana. Yang paling termuda dari rombongan kita adalah Ibrahim, umurnya baru menginjak 4 tahun. Ternyata dia excited banget untuk ikut camping ke gunung. Ini gunungnya cukup rimba ya. Mungkin kurang lebih ketinggian adalah 1000-an meter gitulah. Karena kalau tadinya rencana mau ke gunung yang kayak Gunung Gede Pangrango gitu, tapi situasi COVID jadi belum memadai kita untuk langsung ke sana. Nampaknya teman-teman yang lain udah pada ke sana, udah pada naik lagi. Oke aja kita langsung naik guys. Ikuti terus ya. Check it out. Mantap, bray. Nyanet dulu lah. Nggak usah pusing-pusing. Dan ternyata kita lagi istirahat lagi kedua guys. Hahaha. Ini ada adik saya. Halo Dodot. Dan ini my lovely Chosin, Salwa, halo. Udah pernah naik ke Gunung Gede ya kemarin ya, lewat jalur Gunung Putri ya. Wih keren. Ini siapa ini? Ini Liminho Junior guys. Lagi nyanet barang capluk saja engkau. Masih kuat kakak? Masih. Masih? Ya dan ternyata kita naik cuman rombongan kita aja. Dan ini Ian, adik ipar saya. Halo Juna. Dan ini si paling junior, Baim. Lihat sini dong. Wah. Tapi pasti. Barang gayam aja ini. Dan ini dia wanita paling senior di antara rombongan, Teh Yuli. Dan ini juga masih ponakan Dava. Dan perjalanan masih cukup jauh guys ke sana. Ini masih bukit pertama dan nanti kita lumayan lah. Sudah panas. Seira, halo. Gimana, suka nggak camping ke hutan? Suka? Bilang halo dong. Halo. Seira sekarang berapa tahun? 5. Camping pertama ya sekarang ya. Dan ini Juan, halo. Halo. Juan. Gimana, suka nggak camping ke hutan? Suka. Samsung Las. Kalau nanti ikut lagi, mau nggak? Mau. Mau. Ibrahim, wih. Ini yang dari tadi juara 1 nih naiknya nih. Hahaha. Suka nggak camping ke hutan? Suka. Suka. Kalau nanti camping lagi ke gunung yang lebih tinggi, mau? Ayo. Wah, ini sembunyi. Suka nggak camping ke hutan? Suka. Suka. Capek nggak tadi? Enggak. Enggak ya? Ih, hebat. Nanti mau ikut lagi nggak kalau camping? Mau? Mau di semua aja. Sekarang lagi apa? Lagi main. Hah? Lagi main. Lagi main. Lagi main. Oh, nanti awas kalau ada hewan buas jangan lari ya, tenang ya. Diam, tenang. Barusan ada hewan buas apa barusan? Anjing. Anjing? Gogok gak tuh? Gogok. Takut nggak?
Kenapa takut? Enggak. Wah. Pokoknya kalau ada hewan buas jangan apa? Jangan. Kalau dajal lari. Nah, kalau apa? Kalau dajal. Kalau dajal. Dajal mah nanti akhir zaman. Hahaha. Oke. Tanah satunya. Kayak planton. Ayo main lagi. Nikmati waktunya. Ya, assalamualaikum guys. Kita kali ini masih di malam camping, di malam tahun baru, berada di tengah-tengah gunung. Dan sekarang waktu telah menunjukkan pukul hampir setengah 12 malam, dengan keadaan sekitar api padam. Dan kali ini tentunya kita akan menyuguhkan cerita yang luar biasa menjelang malam tahun baru ini. Kita akan flashback ya. Sebelumnya ini perkenalkan kakak saya yang pertama, bernama Aris Rismansyah, yang bisa disapa Ahau. Halo kakangku. Selamat malam rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berikutnya ditemani kakak kedua saya yang juga kemarin pernah menyumbangkan sebuah cerita, yaitu Arif Budiman. Berjumpa kembali. Halo kakakku yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah ya Kang ya, dimana kita pernah berpengalaman tinggal atau mempunyai rumah yang pertama, tempat tinggal yang semuanya itu horki banget, alias horor sekali. Bernuansa misteri lah ya. Dan kebetulan kali ini malam Jumat guys, di malam tahun baru, luar biasa. Oke deh, tanpa berlama-lama, dari siapa dulu nih? Boleh dari saya lah. Dari kakak saya yang pertama dulu. Tertua dan saya itu istilahnya saksi hidup mungkin ya. Yang paling banyak pengalamannya. Bisa dibilang begitu. Kebetulan waktu itu mungkin tahun 80-an. Yakin tahun 80-an, sebab usia saya baru menginjak kelas 1 SD. 1-2 SD kemungkinan usia saya baru 87, 80. Maksud saya usia saya baru 7 tahun atau 8 tahun. Usia-usia itu kan masih rentan dan juga penglihatan masih awas ya. Bahasa Sundana masih dedelean, nah gitu tak. Masih murni. Jadi ketika itu orang tua saya membawa saya dari Gang Mawar ke Panembong. Memang Panembong suasananya sangat mistis. Belum seperti sekarang. Masih kiri kanan juga masih terbilang masih banyak pohon-pohon yang gede, gede, rindang banget gitu. Apalagi waktu itu di belakang rumah makan Nana itu juga masih klasik ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah rame ya. Saya tahu persis itu bagaimana masuk ke pangkalan ojek di sana, itu belum seperti sekarang. Jauh, masih dikatakan jauh, benar-benar masih dikatakan nuansa kampung banget gitu. Nah, jangankan ke rumah saya, kalau misalkan saya pulang dari kota atau pulang ke sana juga, itu nuansanya udah bahasa Jerman guys, muringkak bulu punduk gitu tanya. Waktu itu
setelah perjalanan saya tengok kiri kanan karena saya pikir ini beda jauh dengan tempat kelahiran saya di Gang Mawar gitu kan. Karena memang saya lahir di sana, ditumbuh besarkan di Panembong. Saya waktu itu belum tahu kalau memang saya punya orang tua itu sebetulnya di Panembong gitu. Yang saya tahu karena saya lahir di Gang Mawar, karena ya saya dibesarkan sama nenek saya gitu, nenek kakek nenek saya. Jadi begitu saya di Panembong saya tahu oh ternyata ada kehidupan lain selain di kota gitu. Iya. Nah perbedaannya kalau di kota kan nggak ada jam malam, nggak ada jam siang gitu, sama aja. Tapi begitu saya ke Panembong itu lain cerita. Saya mulai dididik dari tatanan hidup yang tadinya entah berantah, tapi sekarang lebih dididik untuk bersikap, berseka, mandi juga dan sebagainya lah gitu. Bagaimana pendidikan orang tua ke anaknya yang benar gitu kan. Bukan berarti di Gang Mawar nggak benar, cuma waktu itu kan perbedaannya dididik sama nenek dengan ibu bapak beda gitu. Itu mungkin dari segi ini ya. Nah Awal cerita pertama. Nah, Rumah ini di Panembong ya. mulai di Panembongnya nih, saya kan mulai dididik dari segi religi. Nah ini nih yang jadi cerita menurut saya menarik tuh, di samping saya menemukan apa ya Hal-hal studi-studi baru. baru gitu ya, pengalaman juga, memang nuansa alam baru juga. Sebab itu tadi di Panembong kan kesannya memang misterius, mistis lah gitu. Saya mau mengaji pun kadang-kadang lamun bahasa Jerman gegebegan gitu. Sebab dari tempat orang tua saya ke tempat pengajian itu melewati sawah. Iya. Di sawah kan waktu itu saya guru saya pertama itu Ustadz Dadin. Iya. Ustadz Dadin itu kan nyebrang jalan terus ke sawah, apalagi tempat pengajian itu semacam musola gitu, bukan tempat pengajian seperti sekarang gitu kan, aula gede, udah gitu juga lampunya terang benderang. Kalau zaman saya bujang-bujang. Bujang-bujang, what is that? Boro-boro gitu kan, Boro-boro. lampu juga lampu seadanya, mungkin bisa dikatakan lampu cempor waktu itu di musola. Seadanya, penerangan juga, saya juga penglihatan juga ya. Tapi alhamdulillah, menurut saya pendidikan dulu dengan sekarang ya, kalau dari penerangan sih efektif sekarang, tapi kalau penerapan mungkin zaman dulu memang guru-gurunya tegas, Lebih disiplin. Satu itu. Nah pengalaman yang jadi menariknya ini tiap balik pengajian. Kalau dulu balik pengajian itu biasanya kan nggak langsung pulang ke rumah Ya, tapi main dulu, kita ya. main dulu sama teman-teman. Kalau dulu ada istilah main dar-daran gitu ya. Terus main pakai samping, diikat kayak ninja dan sebagainya gitu, pantar-pentir gitu. Bahasa nutunya bahasa Indonesia udagan gitu kan. Kejar-kejaran. Ya. Terus Uli sumput tahun coba. Ngumpet ya. Tak umpet. Tak umpet lah kalau itu. Tapi itu malam dilakukannya bukan siang. Gitu. Oh malam. Sehabis pengajian. Nah di sini nih lucunya di sini sering kalau tiap main petak umpet itu kita sering menemukan hal-hal yang ganjil. Misalnya seperti apa tuh? Pertama pernah ada yang di sedikit mungkin memang petak umpetnya dengan manusia, tapi ini yakin diumpetin sama makhluk halus gitu kan. Wow. Nggak tahu itu mungkin si makhluk halusnya pengen ikutan petak umpet juga, nggak diajakin sama kita, jadinya dia mungkin ini gitu dendam mungkin jadi ngumpetin ini gitu. Hal detailnya tuh kayak gimana Kang tuh? Awal ceritanya sih ya kejadiannya begitu singkat sih ya. Jadi pas begitu kita petak umpet, nah si teman saya yang ngumpet ke lari sawah, nggak tahu masih hidup nggak tahu sekarang ya, Wajuk gitu ya. Udah almarhum kalau nggak salah. Nah, ada yang batuan itu yang dibawa dah. Ya batu gede yang tengah sawah itu kan. Nah itu dia ngumpet ke sana, orang udah pada nggak tahu sebetulnya dia ada di sana, padahal kita nggak tahu gitu. Oh nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Memang di situ memang angker sih. Nggak tahu sekarang kan udah jadi perumahan ya. Tapi masih ada. Masih ada batunya.
Nah itu sebetulnya batu itu memang sangat angker gitu. Saya pun nggak berani setelah kejadian itu di situ diumpetin di situ. Satu itu kejadiannya. Nah keduanya, setelah dulu kan saya rumah di percis di belakang rumah Pak Nana ya, mungkin 2-3 rumah lah dari sana. Alhamdulillah orang tua saya mungkin dapat rezeki lebih, akhirnya beli rumah pindah ke Panemongkaler, percis dekat belakang masjid atau pinggir masjid Jami ya, Rudutul Ibadah. Nah Rudutul Ibadah juga sekarang nggak kayak gitu, dulu benar-benar klasik. Itu banyak kejadian juga di masjidnya maupun di rumahnya. Nah di rumahnya itu kan nggak kayak sekarang udah direnovasi dan sebagainya, Udah rame ya. udah rame. Dulu masih benar-benar klasik. Depan rumah saya aja itu ada apa istilahnya tuh, Ada makpri. bukan makpri, kulahnya naon sih, Kolam. kolam, ada Itu kolam. kan kalau sama ada makam pribadi. Ada makam pribadi itu di kamar ada makam pribadi itu kamar, sebelum direnovasi memang ada kamar. Cuma itu masih kolam. Di rumah itu ada kolam dikit. Nah di depan di kolam itu ada makam, tapi itu baru udah makamnya udah dibikin kamar sih, jadi nggak terlihat itu bekas makam. Nah di depan rumah sayanya itu ada kolam juga, kolam almarhum Pak Nunung, itu sering dipakai mandi. Nah, mungkin saya waktu itu masih kecil juga ya. juga ada kersen gitu. Iya kersen masih inget. Juga di depan kolamnya itu juga ada sebidang tanah kecil lah, itu sering dipakai main kelereng. Itu kalau siang asik lah kalau dipakai main. Cuma ingat guys, detik-detik jam dari jam 6 ke atas itu horor di sana itu. Namun dipercaya, tanyakan seangkatan Uing, horor jadinya teh. Kayak gimana? Apalagi rumah saya itu kan loteng. Iya tingkat Jadi 2. ada tangganya. Cuma jujur, walaupun loteng, begitu saya menempati rumah itu, saya pribadi belum pernah tidur di loteng tersebut. Apalagi orang tua saya. Oh jadi dulu mah kan waktu dulu saya masih umur berapa lah, 3-4 tahun ya Kang ya. Kan di lotengnya itu sama sekali di lantai 2-nya itu belum pernah ada yang berani nempatin. Loteng itu di lantai 2 itu, loteng 2 itu jadi ada 2 kamar. Yang satu mengarah keluar ke kolam, yang satu lagi memang sedikit menjolok ke dalam gitu. Nah ini yang di loteng yang menjolok ke dalam ini memang sering terjadi hal-hal yang ganjil gitu. Lah adik saya yang ketiga itu sering dia berpapasan, apalagi melihat, itu udah sering banget gitu. Sering banget hal yang, kalau saya diberi sih hanya sekedar dengar gitu ya, dengar suara-suara aneh, suara berjalan, kadang suara nangis, malah suara seperti nenek-nenek yang punya penyakit asma gitu di kamar itu gitu. Saya nggak berani naik waktu itu karena jujur mungkin juga masih yang juga masih anak-anak, rasa takutnya juga mungkin masih tinggi gitu kan. Walaupun berani juga nggak berani seperti sekarang, jauh lah. Pengalaman dan didikan juga masih istilahnya masih rendah itu. Jadi memang rasa takut tuh lebih besar gitu. Nah yang pertama itu pengalaman pak saya sakit. Nah ya saya sakit itu kebetulan saya dirawat sama ibu saya itu di kamar yang memang pengennya bekas makam. Nah itu saya pernah beberapa kali, cuma nggak vulgar ketemu langsung gitu ya. Paling bayangan-bayangan semacam di alang-alang, di langit-langit ada bayangan gimana ya, yang namanya juga orang sakit, nggak orang udah nggak berdaya gitu, mau lari gimana, toh orang sakit apa daya gitu istilahnya. Itu yang kedua itu saya langsung melihat sanekala gitu ya. Sanekala itu apa? Sanekala itu kalau istilah sekarang mungkin semacam kalong gitu ya, kalong gede. Itu ya disebut itu ya. Jadi itu pas persis balik ngaji itu tadi, kebetulan saya memberanikan diri, begitu balik ngaji lewat sawah itu. Lewat sawah lumayan jauh, lewat malam-malam balik ngajinya itu. Udah
hampir udah lewat isya lah gitu. Saya memberanikan diri sama teman saya gitu. Begitu lewat sana, lewat batu yang tadi misteri horor itu, nah di situ begitu saya melihat ke atas, nggak tahu gimana ya, tapi menurut pemandangan saya itu memang kelelawar yang gede banget, atau nggak tahu saya memang waktu itu masih kecil atau memang gimana perbandingannya, tapi yang jelas menurut saya itu waktu itu kelelawar gede banget, sampai saya lari teriak-teriak terbirit-birit melintasi apa istilahnya kandang-kandang kuda ya. Dulu masih banyak kandang-kandang kuda di situ. Ya, istal kuda masih banyak. Istal kuda juga masih banyak, kebetulan istal kuda Ya, pusatnya dulu di Panembong. Wah, saya juga di situ istal kuda gitu. Jadi memang wah gitu. Saya sampai berteriak, sampai tetangga sekitar juga keluar, ada apa bilang gitu ya, saya teriakan yang sebenarnya itu gitu. Sanekala emang ngejar atau gimana itu bentuk? Ya Kayak kalau secara ngejar langsung sih memang kejadian itu enggak, cuma kan orang tua dulu kan sering mengatakan awas ada sanekala gitu ya, konotasi sanekala yang saya ini waktu itu seperti itu gitu. Mitosnya itu kelawarnya seperti itu gitu, kelawar gede banget. Ini saya lari. Satu lagi itu waktu balik ngaji gitu ya. Nah begitu tiap balik ke rumah, pernah kejadian rumah saya itu direnovasi sebelah kirinya. Iya. Sama orang tua saya dibikin semacam ada toilet, terus juga sumur alhamdulillah kebetulan bersih. Cuma nah ini setelah direnovasi ini nih yang sering banyak hal-hal yang ganjil. Sering kadang-kadang kalau orang tua saya nggak ada, sering ada yang masak sendiri, kadang-kadang sering ada yang mandi sendiri, malah yang lebih horornya itu ada yang menimba sendiri. Memang kalau saya ceritakan seperti saya bikin karangan ya, tapi bayangin ini bukan tahun saya cerita, ini kejadian dulu, ini tahun 80-an menjelang ke era 90-an, itu juga belum nyampe, bayangin aja itu. Jadi saya cerita itu cerita masa lalu, bukan cerita sekarang. Kalau sekarang ya kan, sih kayaknya udah segala canggih, udah segala ya. Ya kan kalau zaman dulu sumurnya kan masih ditimba gitu ya, masih kita nimba, harus nimba dulu. Tapi wallahi terlepas daripada saudara sekalian saya nggak minta untuk percaya, cuma saya cerita apa yang saya alami waktu itu gitu ya. Itulah intinya di rumah. Belum lagi saya sering nginep di rumah nenek sama Mbah Adun sama Mak Mong ya dulu itu. Nah nginep juga di rumah itu juga horornya bukan main. Pertama rumahnya rumah klasik, rumah dulu. Di belakang rumah itu ada kolam juga. Di depan kolam ada pohon jamu. Kalau siang itu saya sering naik ke sana, jamunya karena lebat, bukan jamu milik nenek saya, milik tetangga atau milik orang lain, cuma memang jamunya itu mungkin gak tahu dihalalkan atau tidak, waktu terlepas daripada soal itu ya. Waktu itu saya sering naik ke sana, cuma jujur seperti biasa kalau dari jam 6 ke sana, habis maghrib ke sana itu udah yakin jadi horor. Apalagi ke sana terbentang sawahnya luas banget, sawah. Kalau sekarang kan udah berubah, semua jadi perumahan. Tapi zaman tahun itu yakin benar-benar horor. Saya sering kadang-kadang kalau pipis gitu, pernah nggak minta diantar, beraniin diri. Gak taunya kan saya balik lagi sampai terbirit-birit kepipisan. Sebab apa? Di WC-nya itu loh. Ada apa tuh? Sebelum saya buka. Tapi jujur saya sampai hari ini, sampai detik ini juga belum melihat hal-hal yang memang tidak diinginkan. Cuma saya sering mendengar. Malah begitu saya mau buka itu WC tersebut, kok dikunci. Malah seperti ada yang orang mandi. Ya, akhirnya saya nunggu. Setelah saya nunggu, tak lama kemudian begitu saya buka lagi, terbuka, nggak ada siapa-siapa. Kebayangkan gimana? Apalagi waktu itu udah malam. Akhirnya apa yang saya bisa buat, dengan satu jurus yang masih sama, lari terbirit-birit, itulah sambil berteriak, karena waktu memang saya masih kecil, masih SD lah. Itu di rumah ini. Belum lagi saya sering main ke tempat
Kalau sekarang itu di Batu Aan disebutnya ya. Itu miliknya Pak Haji Im. Gak tahu Haji masih Im. almarhum, gak tahu masih ada sekarang. Haji Im masih ada belum? Masih ya. Kebetulan juga anaknya juga seangkatan saya. Nah itu sering main saya di sana. Itu orang-orang Panembong angkatan saya pasti udah pada tahu lah ceritanya horornya di Batu Aan itu disebut. Saya juga nggak tahu kronologinya seperti apa, itu bisa dinamakan Batu Aan, itu harus cari tahu juga. Yang jelas itu Batu Aan, batu memang gede, Sebesar rumah. hampir sebesar rumah, itu sering dipakai main. Cuma masyarakat setempat di sana mempercayai bahwa itu memang batu horor gitu. Malah teman saya juga pernah waktu lewat ke sana kesurupan. Lewat ke sana juga sering melihat hal yang ganjil juga itu. Mungkin begitu cerita-cerita saya yang ini yang masih saya ingat gitu ya. Yang saya belum ingat nanti saya ceritakan kembali. Mungkin adik saya coba mau menambahkan. Siap. Nah, demikianlah pemirsa.